Bismillah, halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan setidaknya 3 kemampuan dari transisi morph ya. Telah ada beberapa video saya tentang penggunaan transisi morph sebelumnya. Linknya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Baik, yang pertama adalah perpaduan antara morph dan zoom. Kita akan buat seperti preview ini ya. Dalam preview ini saya memperbesar bagian-bagian tertentu dalam slide. Dan ini terjadi saat kita berpindah slide ya. Baik, kita mulai. Di sini telah saya sediakan gambar ya sebagai contoh. Pertama kita duplikat slide-nya ya, Ctrl D. Lalu masuk di picture format, klik crop tool. Lalu kita tarik ujung gambar untuk memperbesar ya. Kita geser ke arah yang ingin ditampilkan. Oke, seperti itu. Kita duplikat lagi slide ini. Aktifkan gambarnya, kembali aktifkan crop tool di picture format, crop tool. Lalu kita geser lagi ke area foto yang ingin ditampilkan. Misalkan di area ini ya. Oke, kita kembali duplikat slide ini lagi, Ctrl D. Aktifkan kembali crop tool. Lalu geser ke area yang ingin ditampilkan. Anggaplah di sini kita menyorot meja makannya ya. Oke, untuk terakhir kita akan kembalikan gambarnya ke posisi semula. Duplikat slide pertama, lalu kita simpan di slide terakhir. Oke, terakhir kita berikan transisi morph ya di tab transition. Ini ya transisi morph-nya. Klik, lalu apply to all untuk menerapkan ke semua slide. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini ke slide 2, lalu pindah ke slide 3, lalu ke slide 4, dan slide terakhir kembali normal. Oke, cukup untuk morph dan zoom ya. Mungkin saja teman-teman akan butuh menggunakan teknik ini suatu saat nanti ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kali ini morph dan crop. Di sini juga telah saya sediakan contoh gambar ya. Saya akan menyorot beberapa orang yang ada dalam gambar ini. Seperti ini ya. Kemudian pindah ke orang kedua. Kemudian terakhir. Baik, kita mulai dengan menduplikat gambarnya. Ctrl D. Sekarang kita punya dua gambar. Yang di bawah ini kita koreksi warnanya. Masuk di picture format, color. Lalu saya akan pilih yang ini ya. Sekarang gambar yang di bawah menjadi abu-abu. Gambar yang di depan ini kita posisikan tepat di atas gambar yang di belakang. Oke, sekarang duplikat slide-nya. Saya akan sedikit memperbesar gambarnya ya, agar ada sedikit efek zoom nantinya. Ingat untuk memperbesar kedua gambarnya ya, dengan ukuran yang sama pula. Di sini saya menggunakan Ctrl A untuk memilih semua gambarnya. Oke, kira-kira seperti ini. Saya geser ke atas sedikit. Sekarang kita akan potong gambar yang di depan ini. Klik gambarnya, masuk di picture format, klik tanda panah pada crop tool, crop to shape, lalu pilih yang bentuk lingkaran. Oke, sekarang aktifkan kembali crop tool, lalu geser area cropnya. Saya akan menyorot orang pertama dalam gambar ini. Area cropnya bisa kita pindahkan juga ya, seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan teks. John Doe misalkan, lengkap dengan posisinya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya perbesar lagi sedikit gambarnya. Oke, sekarang duplikat lagi slide ini. Sekarang saya akan pindahkan area cropnya ke orang berikutnya. Sorry, crop toolnya belum aktif ya. Aktifkan crop tool di picture format. Sekarang geser ke area yang ingin disorot. Misalkan kita langsung aja ke sini ya. Ini teksnya saya pindahkan juga.
Misalkan Simondo God. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk menyorot bagian gambar berikutnya. Ctrl D untuk menduplikat slide. Aktifkan crop tool pada gambar ini. Lalu kita geser area cropnya ke sini. Teksnya juga. Oke, ini saya sudah ubah teksnya ya. Oh, ini masih perlu kita geser ya. Ini teksnya ke bawah sedikit. Lalu gambarnya saya geser ke kiri. Masih mau ke bawah. Oke. Baik, sekarang duplikat slide pertama, lalu simpan di akhir slide. Terakhir kita berikan transisi mode-nya. Apply to all untuk menerapkan ke semua slide. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kemudian ini yang ketiga. Ini adalah template dengan efek parallax ya. Saya akan jelaskan sedikit. Konten dari slide kedua ini saya simpan juga di slide pertama ya. Sehingga saat perpindahan slide, tulisan ini muncul dari bawah. Kemudian ini adalah konten dari slide pertama ya. Saya pindahkan ke atas sini, sehingga akan bergerak naik seakan-akan terdapat animasi exit di situ. Kemudian konten di slide 3 ini, yang ini, saya copy ke slide 2. Ini ya. Dan ini adalah konten dari slide 2, saya pindahkan ke samping. Ini konten dari slide 3 ya, saya salin juga ke slide terakhir. Kemudian gambar di slide 2 ini saya posisikan agak ke atas. Teman-teman bisa lihat perbedaan posisi dari gambarnya. Caranya sama dengan kasus pertama tadi ya. Kita bisa memanfaatkan crop tool. Kemudian saya perbesar gambarnya di sini. Intinya efek transisi morph ini akan membuat animasi baik itu pergerakan maupun perubahan bentuk objek saat terjadi perpindahan slide ya. Ini saya perlihatkan juga contoh kasus untuk penggunaan transisi morph. Link untuk videonya bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Di template ini juga ya, saya memanfaatkan transisi morph. Teman-teman perhatikan pergerakan dari lingkaran-lingkaran pada slide-nya. Jadi itu adalah efek dari transisi morph. Template ini bisa teman-teman dapatkan pada video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi juga. Baik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen tentunya jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam maki, tapada salam.